I said one of these days you're gonna catch a cold with nothing on. You say all that you needed was my love to keep you warm. Stop taking Polaroid pictures, set the man. Oke Pak, jadi ini hari kedua di tempat ini, di desa ini. Tadi maaf dari tempat kita ngecamp sampai sini nggak sempat bikin video vlog, lupa, maaf. Dan sekarang kita udah sampai di desa ini, di pos pertengahan antara Ikawaiki sampai tempat kita ngecamp tadi. Nah di sini orangnya baik-baik banget, ramah-ramah banget. Jam 11? Iki jam piro ya? Sik, tak lihat. Hari ini adalah hari terakhir Natsuyasumi. Jadi kami harus segera pulang karena esok rutinitas seperti biasanya akan segera dimulai. Sebelum pulang, ada cerita menarik nih antara kami dan salah seorang penduduk asli desa ini. Sebut saja Pak D. Tanaka. Beliau adalah penjual yakitori saat acara Omatsuri kemarin sore. Oke, jadi begini ceritanya teman-teman. Saat akan kembali ke stasiun awal, kami harus kembali ke desa Ikawa ini lagi guys. Karena di sinilah tempat untuk naik transportasi yang bisa membawa kita ke stasiun terdekat. Ada dua transportasi yang bisa digunakan. Pertama, pergi dengan menggunakan bus, dan kedua, pergi dengan menggunakan perahu. Karena jam keberangkatan dua transportasi itu masih sekitar 2 jam lagi, Bang Iin berinisiatif mencari halte bus yang ada di atas. Ya, barangkali dengan rute bus yang berbeda, jam keberangkatan bus yang menuju ke stasiun terdekat juga berbeda. Bagus. Oh ya, ini dari desa ini sampai ke stasiun Ikawa yang kita kemarin turun itu bisa naik kereta, bisa naik perahu kecil. Cuman di sini jadwalnya ada jam 11.50 ya, 10.40 jam 11, dan sekarang masih jam 9, masih 2 jam lagi di sini teman-teman. Jadi karena kita nunggu bisnya lama, ada lagi jam 10.45 dan sekarang baru jam 9.20, makanya kita coba nyari bis di rute atas sana. Dan naik kapal pun jamnya sama, masih lama karena jalurnya beda. Mungkin bisnya yang di atas sana lebih banyak yang lewat dan nggak selama yang di sini. Berharap sih bisa lebih cepat karena kami harus segera kembali ke rumah. Sebenarnya kami pun masih agak ragu apakah di atas sana ada halte bus selain yang ada di desa ini. Saat kami akan meninggalkan perkampungan ini, tidak sengaja kami bertemu dengan Pak D. Tanaka yang sedang berada di kebun depan rumahnya. Segera kami menghampirinya dan bertanya. Ternyata Pak D. Tanaka asik juga orangnya. Sebenarnya percakapan kami dengannya lumayan panjang dan seru, tapi karena ada yang tidak bisa saya share ke publik, jadi komen nih, Mina saya cut. Di tengah-tengah percakapanku dengan Pak D, perutku terasa sangat lapar. Seketika terucap, Nakasuita. Serentak Pak D. Tanaka bertanya, tadi sarapan pagi gimana? Udah makan? Dengan sedikit malu-malu, saya bilang, tadi sarapan sih, tapi karena perjalanan dari tempat camping sampai sini lumayan jauh dan barang bawaannya lumayan berat, jadi saya terasa lapar lagi. Pak D. Tanaka menyarankan untuk pergi ke warung makan yang ada di desa ini, yang berada di dekat dermaga. Oh ya, tapi karena hari ini ada hari penting di Jepang, jadi warungnya tutup. Terima kasih Pak D sarannya. Percakapan selesai. Kata Pak D pun halte terdekat cuma ada di desa ini. Kami urungkan untuk mencari halte lain yang ada di atas dan kembali menuju ke dermaga. Di tengah perjalanan menuju dermaga, Bang Iin terasa haus. Akhirnya kami berhenti di Jihangki dan membeli minuman. Bang Iin menikmati minumannya tegukan demi tegukan.
Saya duduk di sampingnya, cengar-cengir tersenyum melihat foto-foto kocak yang kami ambil saat perjalanan. Tak lama dari kejauhan terlihat Pak D. Tanaka membawa sesuatu yang dimasukkan ke dalam kantong plastik berjalan menghampiri kami. "Kenapa kamu mesam-mesam bahagia seperti itu?" tanya Pak D sembari ku tersenyum penasaran. "Ini loh, lihat foto-foto kocak yang kami abadikan saat perjalanan kemarin." "Wah, bagus ya. Kalian suka main ke alam ya?" tanya Pak D. "Iya nih, kalau ada waktu lagi kami berencana ingin mengunjungi alam sekitar sini lagi," ucapku sembari untuk mengakhiri percakapan. Tapi ternyata Pak D datang membawa kejutan. Kantong plastik yang dibawanya berisi ramen yang dia niatkan untuk diberikan kepada kami. Kok? Ucapku dengan rasa rada bingung. Tadi katanya lapar, tapi karena hari ini warung yang ada di bawah sedang tidak buka, jadi saya berikan ramen ini untuk makan siang kalian. Nanti air panasnya minta kantor pariwisata yang ada di dekat dermaga sana. Saya antar nanti sampai sana. Dengan sedikit sungkan, akhirnya saya terima ramennya. Karena kalau saya tolak, perasaan Pak D pasti rada gimana gitu kan. Akhirnya kami pun pergi menuju ke kantor pariwisata untuk meminta air panas. Di kantor itu, saya dan Bang Iin dikenalkan oleh Pak D kepada 4 orang yang sedang berjaga di sana. 3 orang laki-laki seumuran Pak D, 1 lagi Onecang, berusia sekitar 23 tahunan sih. Mungkin. Perasaanku saat masuk kantor itu, wis pokoknya nano-nano kae lah. Ditambah perut sangat lapar. Ramen yang diberikan Pak D diletakkan di atas meja pengunjung. Ingin rasanya segera menuangkan air panas ke dalam cup ramen. Tapi serius cuy, rada pekiwuh kalau orang Jawa bilang. Karena lihat kami yang malu-malu, akhirnya Onecang berdiri dari tempat duduknya dan menghampiri kami. "Yuk tak anterin yuk, air panasnya ada di sana." Akhirnya ramen di atas meja diambil oleh Onesang dan dituangkan air panas ke dalamnya. Oh baik banget sih. Ramen pun jadi, saya makan sampai habis. Tapi rasa pekewuh masih menyelimuti. Buat menghilangkan rasa itu, saya ingin balas budi. Akhirnya saya beli 5 botol Ocha dan saya suguhkan kepada mereka. 1 saya minum, 4-nya saya suguhkan kepada mereka. Dengan begitu mungkin impas sih. Sampai sekarang pun rasanya masih agak pekewu sih. Suatu saat saya ingin rasanya pergi ke sana lagi bertemu mereka untuk bersilaturahmi dan juga ingin memberikan oleh-oleh khas Indonesia mungkin. Ya semoga bisa ke sana lagi sih. Oke, mungkin cukup sekian cerita kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga terhibur. Sekarang kita akan mau naik perahu. Perahunya sudah ada di depan, dan di depan sudah ada Bang Iin. Itu perahunya teman-teman. Ini. Wah. Kore mu리なんですか? Maji. Iya. Jadi ini kita mau naik fune. 初めてです。はい。Kan Indonesia pernah naik kuning nih. Cilik ini ki. Sing di cirimu. Ini ya. Oh. Wah, seneng. Jadi perjalanan kita lanjutkan dengan naik kapal bareng Bang Iin. Dia ngantuk banget, dia nggak lelah tapi ngantuknya luar biasa. Oke, Bang Iin top lah. Sekarang kita akan pergi naik ini ke tempat berikutnya.
Oke. Perjalanan masih mau berlanjut pakai kereta. Ini hujan turun, harus segera sampai kereta. Iya stasiun. Di depan situ udah sampai stasiunnya, stasiun terakhir di desa ini. Dari sini kita lanjut naik kereta. Di sini dulu biasanya ada yang jual makanan, cuman sekarang udah tutup.